Titik, 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 mencariku. Kenan tiba-tiba muncul di hadapan Gary. Gary yang tadi marah semakin marah melihat Kenan, akhirnya kau muncul juga. Gara-gara kau aku dipecat dan akun bankku dibekukan lalu dituntut. Haha, tidak akan aku biarkan kau bersenang-senang atas semua yang terjadi padaku, kata Gary dengan penuh dendam ke Kenan. Kenan memandang 10 pria bayaran Gary lalu satpam kafe. Kalian pergilah, usir Kenan. Apa perlu kami hubungi polisi tuan? Tanya salah satu satpam berbisik. Kenan tersenyum tipis lalu menggeleng kepalanya menepuk pundak pria itu dan memberi kode segera pergi. Aku tidak akan memaafkanmu, seringai Gary. Kenan masih berdiri dengan tenang, dasar pengecut. Gary melebarkan matanya, sombong ini masih berani mengataiku, geram Gary. Gary memutar kepalanya ke arah 10 pria bayarannya memerintahkan mereka untuk segera menghabisi Kenan. Baik tuan, jawab 10 orang bayaran Gary. Kenan tidak juga bergerak dari tempatnya, beberapa pengunjung kafe mulai berbisik-bisik seolah hal itu sudah biasa di negara itu didatangi oleh preman jika menyinggung salah satu dari preman itu. Kenan melangkah mundur untuk mencari tempat yang lebih luas. Kemana kau mau lari? Gary tertawa meremehkan Kenan yang telah ditebak olehnya Kenan akan kalah tanpa tahu apa-apa tentang Kenan. Ayo kita serang, ajak salah satu dari 10 pria bayaran Gary. Kenan melihat sebuah botol minuman berisi setengah air di bawahnya segera ia mengambil botol minuman itu dan tersenyum tipis. Kemarilah, kata Kenan dengan senyuman sembari meregangkan persendian lehernya yang sudah lama tidak berkelahi. Wah, sok menantang pria ini. Tawa salah satu preman bayaran itu langsung menyerang Kenan. Kenan memukul lengan pria itu dengan botol minuman yang dipegangnya. Kenan juga memukul dada pria itu dengan botol minuman dan kepalanya sehingga pria itu berteriak kesakitan. Tentu saja Kenan memanfaatkan situasi menendang dada pria itu dengan kaki panjangnya hingga terlempar mengenai kawanannya. Kenan tersenyum miring melihat keterkejutan Gary sementara 9 preman bayaran Gary panik menanyakan keadaan salah satu rekannya yang kesakitan bahkan sampai terbatuk darah. Kau orang kecil yang membayar preman yang tidak sebanding denganku, seringai Kenan yang giliran dirinya merendahkan mereka semua. Sialan, umpat Gary, apa yang kalian lakukan? Cepat serang dia, teriak Gary dengan murka. 9 preman bayaran Kenan segera berdiri dan mengelilingi Kenan dengan waspada sementara Kenan hanya berdiri tegak dengan sebotol minuman bekas di tangannya. Hia! Kenan hanya menendang salah satu pria yang duluan menyerangnya dengan kekuatan penuh hingga terlempar lalu meninju pria lainnya mengeluarkan darah dari hidungnya. Kenan memutar badannya menendang 3 pria sekaligus sampai terjatuh bertimpaan. Kenan benar-benar hebat hanya butuh waktu 15 detik dirinya sudah berhasil menjatuhkan 9 preman bayaran itu sampai tidak bisa berdiri dari tempatnya. Kenan beralih ke Gary yang tampak pucat sambil melangkah mundur. Gary segera berbalik dan hendak melarikan diri sedangkan Kenan melempar botol minuman bekas yang dipegangnya mengenai kepala belakang Gary yang tersungkur seketika langsung tak sadarkan diri. Cek, lemah, gumam Kenan lalu melenggang pergi meninggalkan kekacauan itu. Beberapa orang yang melihat Kenan hanya bisa mematung dengan pandangan takjub, kecepatan Kenan menjatuhkan para preman itu belum pernah dilihat secara langsung oleh mereka jadi sangat takjub dengan kemampuan Kenan itu. Kenan adalah putraan yang suka bela diri. An juga mengajari putra-putrinya untuk bisa membela diri sebab dunia orang-orang berkuasa seperti mereka yang dikatakan banyak musuh sehingga menuntut mereka harus bisa menjaga diri sendiri dengan baik tanpa butuh bantuan pengawal. Didikan An yang keras itu demi kebaikan anak-anaknya supaya mandiri dan tidak manja harus dikawal kemana-mana. Selama 2 minggu Kenan mengawasi kasus Gary sampai selesai lalu dipenjarakan selama beberapa tahun dan denda puluhan miliar serta seluruh aset Gary disita perusahaan. Gary benar-benar dendam pada Kenan dan berjanji akan membalas perbuatan Kenan setelah bebas dari penjara. Kenan melihat pandangan mata Gary seolah tahu hanya diam tanpa membalas apa-apa karena menurut Kenan kematian terlalu mudah bagi Gary jadi Kenan menyiksa dengan cara seperti itu. Kenan akan berubah keras dan sangat sadis jika adik-adiknya dilukai. Kenan bisa menjadi orang yang lebih kejam dari seorang psikopat jika orang tersayangnya terluka. Tuan, hormat Sam ke Kenan. Kenan berdiri dari duduknya, tugasku selesai. Aku akan kembali, kata Kenan menepuk kedua tangannya seolah menghapus debu. Sam menatap Kenan tak percaya, secepat ini tuan. Anda tidak mau perayaan kita ke bar? Bar, beo Kenan. Benar tuan, jawab Sam tersenyum lebar. Apa di sini juga ada bar? Tanya Kenan seolah tahu Dubai adalah negara yang religi jadi ia cukup terkejut ada bar di negara itu. Ada tuan, hanya orang tertentu saja yang boleh ke sana, jawab Sam menggaruk kepalanya yang tidak gatal.
Kenan mengangguk, aku tidak pergi, jawaban mutlak Kenan membuat Sam pasrah. Sam sudah sangat percaya Kenan adalah orang kepercayaan An untuk mengatasi masalah mereka, sekarang perusahaan telah normal seperti sedia kala, tentu saja Sam tahu kalau Kenan pasti akan kembali ke An karena dari awal tugas rahasia Kenan hanya mengembalikan ketenaran perusahaan di Dubai yang dalam kekacauan. Kenan tidak terima acara apapun yang Sam tawarkan untuk membuat Kenan senang. Malam harinya, Kenan langsung pergi ke Amerika tanpa ada niat ingin menjelajahi negara idola para pasangan suami istri di Dubai itu. Mungkin karena Kenan tidak punya kekasih jadi tidak ada yang spesial baginya negara itu sebab negara itu kebanyakan hanyalah impian kaum wanita bukan pria yang lebih dominan di ranjang. Kenan terlelap di dalam pesawat karena perjalanannya sampai belasan jam. Setibanya di New York, Kenan mengambil kopernya lalu mengangkat panggilan An. Di bandara New York, Pak, aku bisa mengatasi diriku sendiri, kata Kenan lalu mematikan panggilannya secara sepihak. Kenan melihat pesan kiriman dari An. Siapa juga yang mengkhawatirkanmu anak cunguk? Mamamu ada di samping papa, jadi jaga bicaramu dasar anak mama. Begitulah pesan An yang mengatai Kenan anak manjanya Karina. Kenan menyimpan ponselnya tanpa membalas pesan An. Kenan bukan anak manja tapi memang Karina yang sayang pada semua anak-anaknya jadi wajar saja seorang ibu menanyakan keadaan anaknya yang dalam perjalanan jauh. Kenan tiba di apartemen milik keluarga Maldev. Hampir di setiap negara keluarga Maldev punya tempat tinggal milik sendiri. Di apartemen itulah Kenan merasa tenang karena tidak ada pekerja di tempat itu. Kenan tidak masalah membersihkan apartemen yang penuh debu itu sendiri asalkan ia seorang diri. Selesai, gumam Kenan tersenyum tipis lalu melangkah pergi ke kamarnya untuk membersihkan diri. Nanti kalau sudah ada kekasih pasti lebih berwarna lagi hidup Kenan, hehe. Sabar ya, calonnya Kenan masih nyangkut di atas pohon, hahaha. Keesokan harinya, Kenan mendatangi perusahaan X Company Group di New York. Anda siapa? Tanya satpam dengan bingung sebab Kenan punya kartu diamond yang menandakan ia adalah orang penting tapi mereka belum pernah melihat Kenan. Apa penting? Kerjakan saja tugas kalian. Kenan mengambil kartu diamond miliknya itu dan menyimpannya kembali lalu melewati para penjaga perusahaan itu. Para satpam itu tidak bisa bertindak apa-apa seolah kaki mereka sudah terkunci melihat kartu diamond itu. Mereka menebak kalau Kenan adalah putra penguasa tapi tidak berani mengeluarkan sepatah kata pun mendengar ancaman Kenan yang meminta mereka untuk melakukan pekerjaan saja dan tidak perlu ikut campur masalah siapa Kenan. Kenan mendatangi meja resepsionis, aku dari Indonesia. Perkataan singkat Kenan itu berhasil membuat kedua wanita seksi itu ketar-ketir seolah tahu Kenan adalah mata-mata dari Indonesia. Mari tuan. Ajak salah satu resepsionis dengan hormat ke Kenan membawa Kenan ke lift lalu mengantarkan Kenan ke pimpinan tertinggi mereka di New York. Seorang pria tua yang menjadi direktur di perusahaan itu memperhatikan Kenan dari ujung rambut sama ujung kaki. Apa kau mata-mata dari Indonesia? Tanya pria itu langsung. Di mana ruanganku? Tanya Kenan bukannya menjawab pertanyaan pria tua itu. Pria tua itu mengepalkan tangannya. Kau memang mata-mata dari Indonesia tapi apa kau tidak diajarkan di negara kalian untuk menghormati atasan sekaligus orang yang lebih tua ini? Tanya pria tua itu dengan jengkel. Kenan menatap pria itu dengan tenang lalu memperhatikan jam tangan pria tua itu yang harganya selangit. Apa kau lihat-lihat? Ini aku cicil bukan uang perusahaan, kata pria tua itu segera mengelus jam tangannya dengan bangga. Kenan berbalik pergi meninggalkan pria tua itu yang menggeram tak senang dengan tingkah angkuh Kenan. Kenapa sikapnya itu seolah dia atasanku? Dia hanya seorang manajer biasa, apa karena mata-mata jadi dia angkuh? Gumam-gumam pria tua itu dengan dongkol. Pria tua yang akrab dipanggil Johnson itu hanya mengelus dada supaya lebih sabar mengendalikan amarahnya pada Kenan yang seorang mata-mata dari perusahaan pusat. Kedudukannya dalam bahaya jika Kenan mengadu pada atasannya, Johnson bisa dipecat oleh atasannya di Indonesia. Kenan menemukan ruang manajer cadangan lalu melirik pria yang menatap remeh ke arahnya seperti seorang senior pada junior baru. Aku Marvin, aku manajer utama jadi kau harus patuh padaku tidak peduli kau ini seorang mata-mata atau tidak. Mana mungkin seorang mata-mata menjadi manajer? Yang ada jadi pengawas, kata Marvin dengan angkuh. Marvin tidak peduli siapa Kenan karena ia merasa kedudukannya lebih tinggi dari Kenan. Berisik, kata Kenan meninggalkan Marvin yang tercengang dengan kesombongan Kenan padahal seharusnya yang berani bersikap seperti itu adalah Marvin karena ia seniornya di sini. Marvin segera menemui Johnson dan protes dengan keangkuhan Kenan. Kau harus berhati-hati dengannya,
dia orang utusan bos besar kita di Indonesia, peringatan Johnson. Tidak peduli dia mata-mata atau bukan, tapi di sini dia hanya bekerja sebagai bawahanku. Kalau dia memang mata-mata, kenapa dia tidak jadi pengawas atau seorang perwakilan presidir saja? Kenapa dia harus jadi manajer cadangan? Marvin seakan tidak percaya kalau Kenan adalah mata-mata. Johnson terdiam seolah membenarkan, lalu ia menggeleng cepat, aku tidak peduli siapa dia. Tapi setidaknya kita harus berhati-hati padanya, orang Indonesia sangat licik. Marvin tidak mengindahkan kata-kata Johnson yang menurutnya terlalu berhati-hati, padahal menurutnya saat melihat Kenan pertama kali, Kenan tidak pernah memakai barang-barang mahal melainkan kelas menengah saja yang Marvin mampu membelinya 5-6 pasang sekaligus merendahkan. Malam hari, Kenan berada di restoran sambil mengawasi sesuatu. Kenan memperhatikan iPad-nya, sepertinya seperti belatung kecil ya. Gumam Kenan tersenyum sinis. Maksud Kenan adalah hewan kecil yang menjijikkan mengorek kekayaan perusahaan di New York. Kenan tidak takut mencari satu hewan kecil itu walau di tengah banyaknya pekerja di perusahaan. Kenan tidak mau terburu-buru karena ia harus mengumpulkan bukti terlebih dahulu dengan cara perlahan-lahan, tapi nanti akan menjadi bukti yang sangat kuat walau disembunyikan di lubang semut sekalipun mustahil ditemukan. Anggap saja dialog dalam bahasa asing ya. Lepaskan aku. Kenan memejamkan matanya seketika mendengar pertengkaran lagi. Mengapa hidup Kenan harus menemukan pertengkaran? Padahal Kenan selalu ingin tenang, sementara Kenan juga sedang fokus bekerja jadi tidak mood memasak. Dengarkan aku dulu Ariana, pinta seorang pria tampan menghentikan langkah gadis yang dipanggil Ariana. Aku tidak butuh penjelasanmu, silahkan kamu lanjutkan lagi, tidak perlu mengejarku. Gadis yang dipanggil Ariana itu mendorong pria di depannya dengan kasar lalu melarikan diri dari sana dengan mata memerah. Kenan melirik sekilas pria itu lewat kaca ruangannya yang bisa melihat dari dalam dengan jelas tapi tidak bisa dilihat dari luar. Kenan kenal dengan pria itu adalah Stephen, seorang mafia cukup terkenal di Indonesia karena wajahnya benar-benar bule seperti impian banyak wanita plus 628. Stephen juga pernah ke Indonesia berlibur, terutama ke Bali. Ariana, teriak Stephen mengejar gadis itu. Kenan tidak mau ikut campur, hanya diam pura-pura tidak dengar, namun dalam hatinya berharap mereka cepat pergi supaya ia kembali tenang. Stephen, teriak seorang wanita yang tiba-tiba keluar dari ruangan lain membenarkan gaunnya lalu mengejar Stephen. Kenan langsung paham situasinya kalau gadis yang pertama tadi diselingkuhi, sama seperti yang Kenan dengar di Dubai. Zaman sekarang setia benar-benar sangat mahal dan sulit ditemukan di mana-mana, seolah kesetiaan itu telah hampir punah saking sulitnya mencari pasangan setia. Stephen, jangan kejar dia lagi. Stephen, teriak wanita itu melepas heelsnya mengejar Stephen. Wanita itu adalah Angel, seorang model top yang menjadi teman raneng Stephen selama ini, padahal Stephen punya kekasih yaitu gadis bernama Ariana itu. Stephen adalah pria yang memiliki darah budaya barat, tentu apapun masalah raneng adalah hal yang patut ia inginkan, namun tidak bisa memaksa kekasihnya yang berasal dari Indonesia hampir merata adalah perempuan terhormat timur dan kebetulan sedang ada urusan di New York selama 3 tahun belakangan ini. Kenan akhirnya menjadi lebih tenang, tidak ada pertengkaran lagi. Ia tidak peduli masalah orang lain, tapi Kenan tidak suka ketenangannya terganggu. Beberapa jam kemudian, Kenan tersentak melihat pesan dari An kalau ada seseorang yang menggunakan kartu perusahaan di bar ternama kelas VVIP di negaranya kini. Sialan, akan aku tangkap kau, kata Kenan segera bangkit dari duduknya langsung membayar tagihannya lalu pergi dari sana sembari menghubungi papanya. Papa yakin? Tanya Kenan serius. Dasar sinting. Papa tidak mungkin membuang-buang waktu mengirim pesan padamu kalau bukan karena yakin, sambar An yang mengomel panjang tentang sifat Kenan yang membuat emosi stabil An mudah sekali naik begitu saja. An juga tidak mengerti kenapa emosinya mudah terpancing jika Kenan yang bicara, padahal anak-anaknya yang lain jujur saja An tidak pernah terpancing kalau tidak berbuat hal di luar batas.